Itu adalah chapter 7. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang inverse dari sebuah fungsi. Dan juga bagaimana tentang turunannya. Ya, jadi inverse sebuah fungsi itu adalah kalau sebuah fungsi kemudian kita balik, nah fungsi kebalikannya kita namakan inverse dari f ya. Kalau fungsinya itu f, maka inverse dari fungsi kita namakan inverse dari fungsi. Nah, ini bagaimana contohnya saya kira belum. Ini bab 7 ini. Yang bab 6 sudah kan? Ya, ini yang 7 nanti akan saya share. Baik, jadi fungsi dinamakan 1 lawan 1 itu kalau inputnya 1, keluarannya juga 1. Karena bisa terjadi inputnya 1, inputnya 2, tapi outputnya 1. Sebagai contoh adalah untuk katakanlah fungsi sinus ya. Sinus pi per 3 dan sinus 2 pi per 3 itu sama hasilnya. Ini bukan satu ya. Jadi kalau fungsi 1 itu kalau inputnya 1 ya outputnya 1 gitu. Tapi kalau inputnya 1 tetapi kalau inputnya lebih dari 1 tetapi outputnya sama, itu bukan 1 lawan 1. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah fungsi itu domain, kita namakan domain D. Jadi domain itu adalah wilayah yang valid ya, yang diperbolehkan. Jadi di sini dinamakan 1 lawan 1 di dalam domain D kalau fungsi itu kalau masukannya X1 itu dan masukannya X2 itu tidak sama ya. Misalnya X1A kemudian X2B gitu, itu hasilnya tidak sama. Tapi kalau sama itu dia bukan 1 lawan 1 ya. Sebagai contoh yang tadi saya katakan tadi, sinus pi per 3 dan sinus 2 pi per 3 ini hasilnya menghasilkan hal yang sama. Jadi dia bukan. Nah tentu saja karena kita pilih domainnya, misalnya untuk sinus pi per 3 dan sinus 2 pi per 3, itu domainnya antara 0 sampai dengan 2 pi. Tapi kalau domainnya kita rubah menjadi dari 0 sampai dengan pi per 2, itu dia menjadi 1 per 1, ya tergantung dari domainnya juga. Baik. Kemudian contohnya di sini yang barusan kita katakan. Kalau fx-nya sama dengan akar X, itu adalah 1 lawan 1 untuk domain bukan bilangan negatif ya. Jadi di sini X ini, dalam hal ini X ini itu tidak boleh bilangan negatif karena kita tidak mengenal akar dari bilangan negatif. Sehingga dia domainnya adalah angka-angka atau bilangan-bilangan positif, bilangan-bilangan positif. Jadi kalau di dalam salib sumbu itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y, ya. Nah kemudian dalam hal ini dia dinamakan 1 lawan 1 karena kalau kita masukkan misalnya X1 sama dengan 1, X1 sama dengan 4 atau 5, X2-nya sama dengan 3 itu harganya beda ya.
karena harga X1 tidak sama dengan X2. Tapi sekali lagi, tadi untuk fungsi itu adalah sinus X, itu bukan 1 lawan 1. Kalau dia intervalnya atau domainnya antara 0 sampai dengan Pi. Karena Pi per 3 itu sama dengan tadi 3 Pi per 4 gitu ya. Atau sinus Pi per 6 itu sama dengan sinus 5 Pi per 6. Kalau domainnya melebihi dari ini. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita jelas sekali bagaimana fungsi itu adalah sebuah fungsi 1 lawan 1. Nah, kalau fungsi itu 1 lawan 1, maka dia mempunyai inverse. Ya. Jadi hanya fungsi di dalam domainnya yang 1 lawan 1, maka dia itu mempunyai inverse. Selainnya dia tidak punya. Jadi domain juga menentukan dalam hal ini. Baik. Contoh yang lain, ini adalah sebuah grafik, ada beberapa grafik ya. Kita lihat untuk yang bagian A ini, itu mereka adalah 1 lawan 1, karena masukan X yang berbeda, itu akan menghasilkan output yang beda. Ya. Misalnya di sini kita taruh, misalnya X sama dengan min 1, itu ada di sebelah kiri sumbu Y, kemudian X sama dengan 1 ada di sebelah kanan. Demikian pula yang ini, itu semua harga X yang berbeda akan menghasilkan output Y yang berbeda. Sementara untuk yang di sebelah kanan kita lihat, ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ya. Jadi kalau misalnya saya taruh X min 1, itu outputnya Y-nya sama dengan 1. Yang plus 1 juga 1. Sehingga dia ini tidak 1 lawan 1. Tetapi tentu saja tergantung dari domainnya. Kalau kita hanya ambil Y sama dengan X kuadrat pada X positif, ya, dari 0 sampai dengan tak berhingga gitu, maka dia menjadi 1 lawan 1. Demikian pula yang ini ya, ini tadi sudah dijelaskan, sinus. Jadi dia, kalau sinus ini kemudian kita hanya batasi sampai dengan Pi per 2 di sini, maka dia menjadi 1 per 1. Tetapi kalau domainnya adalah semua X dari atau T di sini, X dari 0 sampai dengan tak berhingga itu tidak 1 lawan 1. Jadi kita batasi domainnya atau intervalnya. Oke, ini jelas sekali. Lalu bagaimana kita bisa membalik atau menginverskan sebuah fungsi? Jadi ini adalah contohnya, saya kira. Jadi kalau fungsi itu adalah 1 lawan 1, maka dia akan mempunyai inverse, sehingga dia bisa dibalik, bisa di-inverse. Jadi di sini, kalau inverse itu kita sebut sebagai F pangkat min 1 ya. Jadi seperti misalnya kalau gini, kalau F-nya sama dengan sinus X, maka fungsi kebalikannya adalah arcsinus ya, arcsinus atau F pangkat min 1 atau sin pangkat min 1. Jadi dia berarti sin pangkat min 1 adalah inverse dari sin X ya. Nah, jadi di sini misalkan kalau inverse dari fungsi itu kita evaluasi pada titik B sama dengan A, itu maksudnya adalah kalau F kemudian kita evaluasi pada titik sama A, itu akan sama dengan B. Sehingga dalam hal ini, domain dari inverse fungsi dinamakan R, dan range-nya atau wilayahnya itu adalah F-1 adalah D-nya, D, domain. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau
domain fungsi itu menjadi range-nya inverse fungsi, kemudian range dari fungsi itu kebalikannya menjadi domain dari range dari fungsi kebalikannya. Oke, kita lanjutkan. Contohnya yang paling gampang adalah ini. Jadi kalau kita mempunyai fx, kemudian ketika evaluasi kita x sama dengan 1, maka harganya f1 sama dengan 3. Kalau dua, misalnya f2 sama dengan 4,5. Kalau x sama dengan 3, f3 sama dengan 7, dan seterusnya. Nah, kebalikannya dengan sendirinya di sini kita lihat bahwa y sama dengan 3 kalau x sama dengan 1. Kemudian kalau 2 ini y-nya ya. Kalau x-nya y-nya sama dengan 3, f min 1 y-nya sama dengan 1. Jadi kebalikan ini. Oke, saya kira itu. Lalu bagaimana kita membuat atau membalik sebuah fungsi? Jadi ini contohnya membalik sebuah fungsi itu ada 2 step atau 2 langkah ya. Yang pertama, kalau kita fungsi y merupakan fungsi dari x, kita selesaikan mencari x-nya. Maka x-nya nanti akan merupakan fungsi dari y. Ya, jadi dalam hal ini x sebagai fungsi dari y. Pertama, kita cari x-nya dulu. Baru setelah itu, kita pertukarkan antara x dan y, akan mendapatkan y sama dengan f-1x, di mana f-1 adalah format yang konvensional, dalam ini disetujui semua orang ya, di mana x merupakan variabel independen dari y. Jadi sama, fungsinya sama, tetapi y sama dengan fx, yang dikebalikannya adalah f-1 juga sama dengan y sebagai fungsi dari x. Mari kita coba cari contohnya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Contohnya, oh ya, selain itu untuk grafiknya atau gambarnya ya, gambar grafiknya. Ya, gambar grafik dari sebuah fungsi dan inverse-nya itu dapat digambarkan seperti ini. Jadi kita buat di dalam salib sumbu x dan y itu garis yang memenuhi y sama dengan x. Ya. Kemudian setelah itu kita gambar fungsinya di dalam salib sumbu itu. Nah, inverse-nya itu adalah merupakan bayangan fungsi di mana cerminnya adalah y sama dengan x, garis y sama dengan x ini. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mendapatkan, tetapi secara grafik ya, secara grafik. Kemudian ini kita rubah untuk domain dari f-1 merupakan range dari f, kemudian range dari f adalah merupakan domain dari f ini. Jadi ini kebalikan, yang satu range, yang satunya menjadi domain, dan sebaliknya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh yang saya kira cukup jelas ya. Jadi fungsinya adalah y sama dengan setengah x tambah 1. Ini kan merupakan y fungsi x ya. Nah kemudian langkah yang pertama kita selesaikan, merupakan x merupakan fungsi dari y.
Jadi kalau kita, ini kan kita menjadi kalikan 2 menjadi 2Y sama dengan X ditambah 2. Ya, ini. Sehingga X itu sama dengan 2Y dikurangi 2. Ini adalah setelah kita mencari kebalikannya. Jadi sini merupakan X merupakan fungsi dari Y sekarang. Oke. Nah, setelah kita ketemu X merupakan fungsi dari Y, maka kita pertukarkan antara X dan Y ya, menjadi Y sama dengan 2X min 2. Jadi di sini X-nya kita jadikan Y, yang Y-nya kita ganti dengan X menjadi Y sama dengan 2X min 2. Jadi baik fungsinya maupun inversnya itu sama-sama merupakan fungsi X ya. Kalau ini saya katakan sebagai fx, kalau yang ini Y adalah sama dengan F pangkat min 1X. Ini adalah inversnya. Oke, jadi ini contoh yang paling jelas. Kita lihat yang lain. Nah, ini dia. Jadi di sini cara menggambarkannya. Ini adalah salib sumbu YX, XY. Lalu kita buat garis Y sama dengan X. Adalah garis yang putus-putus ini ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Artinya sudut di sini adalah, sudutnya 90 derajat dibagi 2. Ini 45, sana 45 ya. Nah, setelah itu kita gambarkan fungsi 2X min 2, itu adalah yang kuning ini. Maka kalau kita gambarkan image-nya atau bayangannya atau inverse-nya itu adalah menjadi yang biru ini. Ya. Mereka sama-sama merupakan fungsi X, tapi yang ini adalah fungsi aslinya, yang ini adalah kebalikannya. Dan kalau digambarkan dalam sistem ini, maka dia merupakan cermin. Fungsi yang biru ini merupakan cermin dari fungsi yang kuning. Seperti itu. Jadi ini bayangannya di sini, kalau yang ini bayangannya di sini. Seperti itu. Kita lanjutnya. Contoh yang lain, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita selesaikan, kita ambil akarnya, akar Y sama dengan akar X kuadrat, sama dengan X. Ya. Nah, setelah kita selesaikan X-nya ini, lalu kita pertukarkan X kembali Y lagi, yang akar Y menjadi akar X. Jadi ini, kalau ini adalah fungsinya, maka ini adalah inversnya atau kebalikannya ya, inversnya. Nah, sehingga kalau digambar di dalam sistem salib sumbu di sini, kita sekali lagi kita buat garis yang putus-putus ini, yaitu Y sama dengan X, kemudian kita gambar fungsinya yang kuning ini adalah fungsi Y sama dengan akar, yang biru fungsinya, yaitu Y sama dengan X kuadrat, maka bayangannya adalah yang kuning ini. Y sama dengan akar X. Oke, jadi itu adalah cara membuat inverse sebuah fungsi. Atau mencari inverse sebuah fungsi. Baik, kemudian contoh yang berikutnya adalah contoh nomor 5. Jadi di sini, saya kira ini sama dengan yang tadi ini, sama ini saya kira sama karena ini adalah fungsinya sama dengan X kuadrat ya, ini gambarnya. Tetapi kita lihat di sini. Nah, kita ada yang namanya teorem nomor 1 yang menyatakan bahwa di sini kebalikan atau turunan pertama dari fungsi kebalikan itu sama dengan turunan pertama fungsi
fungsi ini saya kira ini turunan pertama dari fungsi ya. Kalau ini adalah turunan pertama dari fungsi kebalikan. Di sini adalah turunan pertama dari fungsi kalau dievaluasi pada f minus 1x. Jadi kita dapatkan f minus 1x, kita selesaikan, maka kita untuk menyelesaikan f adsen pada titik tersebut. Jadi sebagai contoh yang di atas tadi, di sini misalkan untuk f, jadi ini adalah derivatif ya, derivatif atau turunan pertama dari kebalikan tadi itu sama dengan ini f adsen dari f min 1x. Jadi turunannya kan tadi kan 2x ya. Turunannya 2x. Jadi f adsen x sama dengan 2x. Maka di sini 2, kemudian x-nya itu diganti dengan f minus 1x dalam hal ini. Yaitu f min 1x adalah sama dengan x, akar x di sini ya. Sehingga turunan dari inverse itu sama dengan 1/2 akar x. Sebetulnya sama ya. Turunan dari ini adalah sama dengan 1/2 akar x ya. Kalau kita misalkan ini adalah fungsi x-nya, turunannya adalah sama dengan 1/2 akar x. Dan ini bisa kita klopkan dengan hubungan ini. Dengan hubungan ini yang kita namakan sebagai teorema nomor 1. Oke. Lalu dari sini kita masih yang sama saya kira. Jadi ini fungsi yang lain, yaitu efeknya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2 untuk domain x lebih besar dari 0. Jadi kita gambar dalam bentuk kurva, yaitu yang biru ini ya, karena domainnya adalah x lebih besar 0. Jadi tidak termasuk yang x minus 1 sini ya, jadi hanya sini aja. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah harga turunan pertama dari kebalikan pada x sama dengan 6. Ya. Jadi di sini sebetulnya pertama kali tentu kita selesaikan dulu ya, inverse-nya mana ini. Jadi inverse-nya itu adalah sama dengan x tambah 2 pangkat 1/3. Kalau ini sekarang saya sama dengan y, sehingga x pangkat 3 sama dengan y plus 2. Ya. Kalau x pangkat 3 sama dengan y plus 2, maka x sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 2. Yang ini. Nah, kalau ini saya turunkan, itu akan menghasilkan sama dengan 1/12, di mana untuk df dx sendiri itu sama dengan 3x kuadrat, pada titik x sama dengan 6, itu ada sama dengan 12. Sementara untuk turunan pertama dari kebalikannya, itu hasilnya adalah 1/12. Jadi selalu turunan pertama dari fungsi itu sama dengan kebalikan dari turunan pertama dari kebaliknya. Maksudnya di sini 12, maka kebalikan derivatif dari fungsi inverse itu sama dengan 1/12. Kita lihat di sini. Jadi kalau ini ini adalah slope-nya ya, slope garis singgung, itu arahnya ke sana, itu sama dengan 12, sementara yang bayangannya itu slope-nya sama dengan 1/12. Kemiringan dari sudut garis singgungnya ya. Garis singgungnya. Slope dari garis singgung pada suatu titik tertentu. Jadi selalu kita asosiasikan bahwa turunan pertama dari sebuah fungsi adalah merupakan slope dari garis tangen atau garis singgung terhadap kurva tersebut.
tentu harus kita evaluasi pada titik yang mana. Kita kembali ke waktu kita bicara tentang derivatif. Baik, selanjutnya jadi di sini adalah merupakan derivatif dari inverse sebuah fungsi yang dapat didiferensiasi. Jadi sesungguhnya kita sekarang belajar dengan fungsi yang kontinu ya, fungsi yang kontinu, sehingga kalau sebuah fungsi yang kontinu mempunyai inverse yang kontinu juga, artinya dia dapat didiferensiasi. Jadi kalau misalkan kita cari inverse dari fungsi fx sama dengan setengah x tambah 1, maka inverse-nya sama dengan 2x plus 2. Maka kalau kita masing-masing kita cari derivatifnya, yang pertama menghasilkan setengah, yang derivatif dari inverse itu 2. Ya. Jadi selalu ini, yang satunya 1/2-nya, yang satunya 2 kali. Artinya ini yang kita namakan resiprokal ya, resiprok. Resiprok itu kalau 2 menjadi resiproknya menjadi setengah, kalau 4 resiproknya menjadi 1/4, kalau 1/5 resiproknya menjadi 5. Saya kira gitu. Itu kita namakan resiprok ya. Jadi derivatif dari fungsi itu selalu resiprok dengan derivatif dari inverse-nya. Dan derivatif kita selalu asosiasikan sebagai slope garis singgung terhadap kurva tersebut. Baik, kita lanjutkan. Saya kira ini gambarnya cukup jelas. Kalau ini adalah fungsinya, maka ini adalah fungsi inverse kalau digambarkan. Lalu masing-masing kita ambil titik garis singgung dengan apa? Dengan slope dari garis singgungnya ya. Ini kita garis singgung pada titik A. Nah, kalau ini AX, maka di sini B-nya sama dengan fungsi A. Nah, untuk yang inverse ya, maka sekarang kita pindah B menjadi X sama dengan B di sini, lalu A-nya menjadi F minus adsen minus 1 pada dievaluasi pada B. Ya, jadi kita ini aja, kalau yang aslinya ini adalah fungsinya, dia kita evaluasi pada suatu titik A dan B. Kalau pada inverse-nya itu kita evaluasi pada B dan A. X-nya sama dengan B, Y-nya sama dengan A. Oke. Oke, saya kira ini tadi yang kita sebut sebagai teorema tadi, teorema 1 tadi. Jadi kita ambil kalau derivatif dari fungsi itu akan menghasilkan derivatif pada fungsi akan menjadikan katakanlah derivatifnya adalah A, maka derivatif dari fungsi inverse adalah 1/A. Itu aja yang ingin disampaikan pada teorema 1 ini. Jadi mudah. Jadi kalau derivatif kita lihat derivatif dari fungsinya, kemudian kita untuk mencarinya derivatif dari fungsi inverse-nya ya tinggal ambil resiproknya saja ya. Baik, jadi ini adalah kita membuktikan teorema yang barusan kita lihat tadi. Ini sebetulnya.
Jadi kalau f(x)-nya sama dengan x2 tambah 1, maka df(dy)-nya sama dengan 2x. Kemudian ini y-1 sama dengan x kuadrat, sehingga inverse-nya adalah sama dengan y sama dengan akar x kurang 1 ya, ini. Karena ini di sini kita pertukarkan tadi. Nah, kalau kita masing-masing kita turunkan, untuk turunan pertama dari inverse di sini sama dengan 2 akar x min 1. Nah, kalau kita evaluasi pada titik B, f min 1 adsen pada titik B itu sama dengan 1 dibagi 2 akar b min 1 ya. Tinggal ganti x-nya saja menjadi b. Ini 2 akar b min 1. Dan f adsennya tadi 2x pada f min 1 adsen ya. Itu artinya sama dengan 2. Ini 2 dikalikan x, x-nya dalam hal ini adalah ini. Jadi sama dengan 2 dibagi 2 akar b min 1 atau sama dengan 1/b min 1. Dan kemudian juga 1/df dx pada f min 1 adsen pada B adalah sama dengan akar X dikurangi 1. Sehingga keduanya sama. Makanya 1/2 akar B min 1 sama dengan 1/2 akar B min 1. Itu adalah teorema dari 1. Oke. Jadi ini, lalu kita balik aja. Ya. Jadi 1/d pada F min 1 pada B, gitu. Oke. Saya kira ini contoh-contoh soal yang ditanyakan mana yang 1 lawan 1, mana yang bukan. Saya kira sesuai dengan definisi tadi. Tentu saja yang 2 ini bukan, yang 3 juga bukan, tetapi yang lainnya adalah 1 lawan 1. Jadi mereka masing-masing punya inverse ya. Ya, kemudian yang ini saya kira beberapa contoh soal juga. Saya coba interpretasikan bagaimana kita gambar grafiknya masing-masing. Untuk yang nomor 7 misalnya, ini yang nomor 7. Yang pertama adalah 3 min X untuk X lebih kecil dari 0. Jadi ini adalah 3 min X. Bagaimana kita tahu? Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan min 1, maka dia harganya adalah 4. Jadi ketika X sama dengan min 1 di sini, min 1 di sini, maka dia harga Y-nya sama dengan 4. Sementara yang kurva yang kedua adalah X sama dengan 3. Untuk X lebih besar atau sama dengan 0, maka ini adalah garis X sama dengan 3 ya. Sehingga ini juga merupakan fungsi 1 lawan 1, sehingga dia juga mempunyai inverse. Sesuai dengan domainnya ini ya. Kemudian yang berikutnya ini nomor 8, fungsinya ada 2x plus 6 untuk X kurang dari min 3, di sini kurang min 3 ya, ini min 3-nya di sini, ini adalah 2x plus 6, kemudian yang X plus 4 adalah yang satu lagi, ini, jadi ketika X sama dengan min 3, maka fx-nya sama dengan
plus 1. Kemudian ketika X sama dengan 0, maka di sini titik potongnya ada pada EY sama dengan 4. Jadi ini adalah 1 lawan 1 juga ya. Baik, kawan-kawan, saya kira sekarang sudah 6:04, kita break dulu. Sampai jam 7 kurang 1/4. Halo? Kita break dulu sampai jam 7 kurang 1/4.
Kawan-kawan, sebelum kita mulai lagi, saya akan absensi dulu. Nomor 1, Ahmad Ramadan. Hadir, Pak. Ahmad Ramadhani hadir. Aji Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih. Bernard Argatama. Chandra Setiawan. Chandra hadir, Pak. Terima kasih. Dilsya Akila. Jerry Nelson. Yes, sir. Hadir. Terima kasih. Muhammad Akmal. Hadir, Sir. Terima kasih. Rizky Wijaya. Present. Syahbrina Julinda. Hadir, Sir. Terima kasih. Adi Lukman. Adityas Rizky Pratama. Hadir, Pak. Terima kasih. Arya Bima. Hadir, Pak. Terima kasih. Joko Givari. Hadir, Pak. Terima kasih. Erlangga Pradipta. Hadir, Pak. Terima kasih. Freddy Adityawan. Habib Jenar. Hadir, Pak. Terima kasih. Ilham Husaini. Imam Husaini, Pak. Hadir. Ya. Oke, ya. Imam Husaini. Ya, Pak. Hadir, Pak. Ya, baik. Irfan Saputro. Hadir, Pak. Terima kasih. Isnu Winarto. Terima kasih. Khotib Anwar. Hadir, Sir. Terima kasih. Monika saya kira tidak ada sini. Muhammad Adiwibowo. Present, Sir. Terima kasih. Nanang Febrianto. Hadir, Sir. Terima kasih. Renaldi Arya Pratama. Hadir, Sir. Terima kasih. Rian Nur Ramadan. Hadir, Pak. Terima kasih. Rizkian Akbar. Hadir, Sir. Terima kasih. Tafhan Faturrahman. Ahlan. Hadir, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan materi Permisi, yang... Sir. Yes. Untuk iya, betul. yang anak kelas pagi, Sir. Oke. Radia, Saalun sama Sama Rahel, Sir. Rahel. Oke, 3 orang semuanya. Ya, Terima kasih. Oke, thank you, Sir. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan dengan chapter 7. Oke. Balik sini. Itu ini saya kira. Ya, kita tadi sampai di sini. Ini adalah fungsi 1 lawan 1. Kemudian, ya. Izin, Bernard hadir, Sir. Bernard Argatama. Iya, Sir. Oke.
Terima kasih. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar. Kalau kita mau membuat inverse-nya, saya kira tadi sudah ada petunjuknya ya. Jadi kita buat garis by Y sama dengan X, baru kita buat refleksinya atau gambar dalam cerminnya. Ini juga sama. Ini juga, jadi saya buat salah satunya adalah ini yang nomor tadi, contohnya. Jadi ini adalah grafik yang akan kita cari inverse-nya, kemudian kita tarik garis Y sama dengan X, baru kemudian kita gambar ininya. Jadi itunya ya, dari sana. Jadi kalau ini tadi berpotongan dengan 1, maka awal dari grafik yang oranye atau kuning ini adalah mulai dari 1 di sini, lalu melalui titik yang sama. Jadi pertemuan antara grafik fungsi dan inverse-nya itu ada pada garis Y sama dengan X ini ya. Oke, selanjutnya ini saya kira sama, ini juga satu-satu bisa dipakai untuk latihan ya, yang ini. Lalu, jadi ada beberapa yang saya kerjakan, nanti silahkan dipelajari. Ini juga, saya kira kita potong dulu. Ya, banyak beberapa soal yang saya kerjakan, nanti silahkan diamati. Ini terutama nomor berapa ini? 33 dan 34 juga saya kerjakan. Misalnya ini fx sama dengan x kuadrat min 2x. Nah ini lalu saya rubah sedikit. Kita sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1 min 1, sehingga akan menjadi seperti ini ya, x min 1 kuadrat dikurangi 1. Sehingga x min 1 kuadrat itu sama dengan y plus 1, maka y plus 1 sama dengan x min 1, sehingga x sama dengan 1 plus y plus 1, jadi nanti lalu dipertukarkan ya, sehingga y sama dengan 1 plus akar x plus 1, dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari dari sini. Nomor 36 juga, 37. Kemudian ini adalah nomor 37, misalnya saya buat juga. Fungsinya adalah 5 kurangi 4x, maka grafiknya adalah yang ini ya. Yang ini, ketika x sama dengan 0, maka dia titik potong dengan sumbu y adalah 5. Ketika y sama dengan 0, titik potongnya adalah sama dengan 5/4. Ini adalah garisnya. Kemudian saya buat garis y sama dengan x, lalu kita ambil inverse-nya ya, yang merah ini adalah inverse-nya. Ya. Kemudian ini juga contoh-contoh beberapa soal. Saya kerjakan nomor 41 dan 42. Itu hanya diminta misalkan berapakah harga df-1 dx pada titik F3. Maka kita cari dulu F3-nya di sini ya. Kita coba. Nomor 41 ini, jadi pada F3 itu kalau kita masukkan pada persamaan ini, hasilnya adalah -1 ya, ini. Kemudian teorem -1 menyatakan bahwa ini kalau kita turunkan df adjacent dx
pada F sama dengan min 3 akan sama dengan 1 df dx pada X sama dengan 3. Jadi kalau df dx pada titik X sama dengan 3 sama dengan 9, maka df min 1 dx-nya pada X sama dengan F pangkat 3 adalah sama dengan 1/9. Jadi ini adalah merupakan slope dari masing-masing fungsi ini dan inversnya ya. Kalau tadi slope fungsinya itu 9, kurva yang fungsi, yang inversnya adalah 1/9. Saya kira sesuai. Kemudian saya juga buat nomor 42. Sama saya kira di sini kita buktikan. Di dalam hal ini adalah pada X sama dengan 0 atau F sama dengan 5 ya. Jadi kalau ini saya masukkan 5, itu hasilnya sama dengan 0. Karena ini 25 dikurangi 20 dikurangi 5, ya kan? Jadi 0. Sehingga kita lihat df dx 2x sama dengan min 4, kalau dia itu kita masukkan 5, maka harganya adalah sama dengan 6, sehingga kalau df minus 1 dx pada titik x sama dengan 0, maka dia akan sama dengan 1/6 ya. Itu. Jadi kita tidak usah harus mencari, di sini dalam hal ini kita tidak perlu mencari fungsi inversnya. Yang kita ingin cari adalah turunannya, derivatifnya. Baik. Dari sini saya akan masuk ke topik yang lain, yaitu logaritma natural atau yang sering kita sebut LN ya. Jadi LN adalah logaritma natural, di mana dalam hal ini logaritma dengan basis dengan bilangan pokoknya E. Ya. Jadi kalau kita hanya menyebut log, itu adalah otomatis bilangan pokoknya adalah 10. Tetapi ln itu bilangan pokoknya E. Ya, mari kita lihat. Ya, jadi ini adalah definisi dari fungsi logaritma natural atau ln, ya, ln. Jadi per definisi ln x itu sama dengan integral dari 1 sampai dengan t seperti dt, integral dari 1 sampai dengan x seperti dt, di mana x lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Di belakang tanda ln, ini tidak mungkin negatif ya, harus positif. Karena ln x sama dengan A, itu berarti bahwa E pangkat A itu sama dengan X. Ya, jadi E pangkat berapapun itu tidak akan menghasilkan harga negatif ya. Oleh karena itu di sini harga X itu selalu harus positif. Seperti itu. Nah, ini digambarkan seperti berikut. Jadi kalau kita plot ya, ini adalah merupakan grafik yang merah, itu Y sama dengan 1/X ya. Y sama dengan 1/X. Makin kecil, makin mendekati 0, dia akan secara asimptotik akan ke atas menuju Y tak berhingga. Kemudian kalau X-nya semakin lama semakin mengecil, maka Y-nya semakin lama makin membesar dan akan menuju ke asimptotik, menuju ke X tak berhingga. Karena kalau dia menuju tak berhingga itu artinya dia mendekati 0 ya, kalau X-nya besar sekali.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan, maka ln X itu akan kurvanya juga seperti ini. Jadi kalau X ini kecil, dia akan semakin lama semakin negatif ya, ln X-nya ini. Kalau X-nya adalah lebih kecil dari 1. Sementara kalau lebih besar dari 1, dia akan secara eksponensial akan menuju ke sana ya. Nah, pada waktu ln X atau Y sama dengan 0, ini berarti ln X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1 ya di sini. Maka ini adalah titik potong antara Y sama dengan ln X dengan sumbu X. Ya, yang titik ini. Nah, sekarang kalau kita buat daerah biru ya, daerah biru yang intervalnya antara 1 dan X, maka luas wilayah ini itu adalah sama dengan integral 1/x dx dari 1 sampai dengan X. Ya ini. 1 dengan itu. Dan itu adalah sebagai kita namakan sebagai ln X ya. Jadi integral dari 1/x dx itu merupakan sebuah wilayah biru ini, di mana ini harganya sama dengan ln X gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa buat sebuah rumus, yaitu bahwa ln X itu sama dengan akar seperti dx sama dengan 0. Ini yang penting ya, bahwa ln X adalah sama dengan integral dari 1 sama dengan X seperti dt. Itu yang penting. Oke, sehingga dari sini maka kita juga ingin tahu mengenai harga E ya. Jadi karena ln ini adalah merupakan logaritma dengan bilangan pokok E ya. Maka ln E sendiri itu akan sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita integrasikan di sini dari 1 sampai dengan E seperti dt itu akan sama dengan 1 seperti itu. Karena ln E sama dengan 1, ln 1 sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini adalah, kita boleh dikatakan ini adalah definisi bahwa ln E adalah sama dengan integral 1 sampai dengan E seperti dt sama dengan 1. Nah, bilangan E sendiri itu adalah sama dengan ini, sebuah bilangan ya. E itu adalah sebuah bilangan yang besarnya sama dengan 2,7 dan sebagainya. Dikatakan di sini 2,7 sampai dengan desimal yang ke-15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 desimalnya seperti ini. Nah, itu asalnya adalah dari sebuah deret yang dinamakan deret Maclaurin, yaitu sama dengan 1 ditambah X dibagi 1 fakultet ya, X kuadrat dikurangi 2 fakultet dan seterusnya. Ini adalah harga E didapatkan ya, sehingga kalau E pangkat 1 atau sama dengan E, itu akan sama dengan 1 tambah 1 tambah setengah tambah 1/6 tambah 1/24 dan seterusnya. Dan itu menghasilkan angka yang seperti ini. Itu adalah bilangan E. Lalu ini adalah sifat-sifat dari logaritma. Jadi logaritma natural tadi itu ditemukan oleh yang namanya John Napier. Ya, John Napier. Dan ini akan mirip ya. Ln maupun log itu sifat-sifatnya hampir sama, kita perhatikan di sini. Jadi ini adalah sifat-sifat logaritma.
Jadi misalnya ln BX itu bisa diuraikan menjadi ln B ditambah ln X. Kalau ln B dibagi X itu sama dengan ln B dikurangi ln X. Itu artinya bahwa ln 1/X itu sama dengan minus ln X ya. Kemudian ln X pangkat R itu sama dengan R ln X. Ini empat sifat-sifat logaritma. Nanti kita akan pakai terus ya yang seperti ini. Jadi kita perlu ingat terus yang ini. Kemudian kita lihat di sini turunan dari Y sama dengan ln X. Ya. Kembali lagi bahwa tadi kalau integral 1 sampai dengan X seperti dt itu akan sama dengan ln X, maka turunannya berarti turunan dari ini ya. Dan itu sama dengan 1/X. Turunan dari ln X sama dengan 1/X. Atau d ln X dx sama dengan 1/X. Nah kalau sekarang adalah sebuah fungsi U, di mana U adalah fungsi X, maka d ln U dx itu sama dengan 1/U du dx. Ini yang kita gunakan dengan menggunakan hukum berantai ya. Hukum berantai. Atau aturan berantai. Selanjutnya, dari sini, kita ambil contoh. Misalnya, d ln 2x dx, maka yang pertama adalah d ln x-nya 1/X ya, atau 1/2x, baru kemudian 2x-nya diturunkan terhadap x, sama dengan 2. Sehingga dia sama dengan 1/2x kali 2, atau 1/X saja. Demikian pula dengan x kuadrat ditambah 3. Jadi ln x kuadrat tambah 3, sama dengan 1/X kuadrat plus 3, d dx x kuadrat plus 3 atau 2x ya. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2x dibagi x kuadrat plus 3. Dan seterusnya. Demikian pula untuk yang U itu sama dengan harga mutlak X. Jadi dalam hal ini harga mutlak X berarti dia selalu positif ya. Ya memang karena di belakang logaritma natural itu tidak ada bilangan negatif. Karena apapun pangkat dari sebuah bilangan itu tidak akan pernah menjadi negatif. Oke. Dari sini kita ambil contoh yang kedua. Jadi nanti kita punya sifat-sifat logaritma. Misalnya di sini ln 4 ditambah ln sin X. Itu sama saja dengan ln 4 kali sin X ya. Kalau ln X plus 1 dibagi 2 min X, 2 min 3, itu artinya sama dengan ln X plus 1 dikurangi ln 2X min 3. Kalau ln 1/8 itu sama dengan minus ln 8. Selanjutnya, ini kalau integral, ya, maka integral tadi kita ingat bahwa du per u, integral du per u sama dengan ln u ditambah c. Kalau ini adalah integral tak berbatas, tak terbatas ya, indefinite integral, bukan definite. Maka dia harus ditambah c di belakangnya. Dan selalu ln di belakangnya selalu harus positif, maka dia diberi tanda harga mutlak karena di belakang ln harus selalu positif. Ini saya kira penting ini. Jadi tidak boleh U ini atau ln di bawah di belakang ln U itu U-nya negatif, nggak boleh, dia harus positif. Oke, contohnya
Nomor 3, integral DU dibagi U, contohnya adalah integral 4 cos theta dibagi 3 plus 2 sin theta, maka ini kita gunakan rumus substitusi, ya. Jadi dimisalkan U sama dengan 3 plus 2 sin theta, maka DU sama dengan 2 cos theta d theta. Sehingga yang di atas ini 4 cos theta d theta itu sama dengan 2 DU, ya kan? 2 DU, yang di bawah adalah U sama dengan 2 DU dibagi U. Jadi ini, dan ini kalau kita masukkan, itu akan menghasilkan sama dengan 2 ln 5 dikurangi 2 ln 1 sama dengan 2 ln 5, karena ln 1 sama dengan 0 ya. Yang ini 0 ini, ln 1 sama dengan 0. Nah, untuk U sama dengan 3 plus 3 sin theta harus selalu positif pada interval min pi per 2 sampai dengan pi per 2, gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah integral untuk fungsi trigonometrik, yaitu tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ini adalah tabelnya, tapi pembuktiannya ada di slide sebelah ini. Jadi yang pertama tentang integral tangen theta. Integral tangen theta. Oh ya, jadi ini buktinya. Tangen x dx itu sama dengan sinus x dibagi cos x dx. Kita misalkan U sama dengan cos x, maka du sama dengan minus sin x dx. Ya, jadi di sini sin x dx itu berarti sama dengan minus du. Lalu di bawah adalah U, ya kan? Sehingga minus du dibagi U, hasilnya adalah minus ln U ditambah C. Di mana U kita kembalikan sama dengan cosinus ya. Artinya di sini, kalau ini ln cos X pangkat min 1, itu adalah sama dengan sepercos, dan itu adalah sekan, ya. Sehingga di sini hasil integral integral tangen x d sama dengan ln sekan x ditambah c. Ini, jadi ini bukti ya. Tadi seperti dikatakan di tabel tadi. Demikian pula untuk kotangen ini sama dengan minus ln kosekan x ditambah c hasilnya. Jadi buktinya adalah ini semua. Lalu yang berikutnya juga dibuktikan di sini untuk integral contoh tangen 2x dx, maka dia sama dengan setengah ln 2 dikurangi ln 1 sama dengan setengah ln 2. Kemudian untuk sekan, ini sekan kita perlu kalikan dulu dengan ini, karena ini sama dengan 1 juga ya, maka tidak ada pengaruhnya. Sehingga hasilnya kita tahu di situ. Terus yang terakhir adalah integral kosekan. Ini kosekan sesuai dengan tabel tadi, ini adalah pembuktiannya. Baik.
Selanjutnya, bagaimana dengan diferensiasi logaritma yang ln ya, logaritma natural ln. Contohnya adalah ini. Ya, kalau kita melihat Y sama dengan itu, sebuah bilangan pecahan atau pecahan ya, pecahan atau fraksional, maka tentu saja kalau kita langsung kita diferensiasi, tentu agak sulit yang ini ya, yang di atas ini. Tetapi dengan menggunakan ln, dia akan jauh lebih mudah, yaitu kedua belah via kita lonkan. Ln Y sama dengan ln ini semua. Nah, menggunakan sifat-sifat logaritma yang sebelah kanan, kita uraikan menjadi ln X kuadrat plus 1 kali X plus 3 pangkat setengah dikurangi ln X min 1. Kemudian kita uraikan lagi sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian baru kita diferensiasi. Jadi d ln Y dx itu sama dengan seper Y dy dx ya. Karena kita belum tahu Y fungsinya seperti apa, kita belum tahu. Maka dia harus sama dengan seper Y dy dx. Dan itu sama dengan ini. Kalau kita turunkan yang ini lebih gampang ya. Menjadi seper X kuadrat plus 1 dikalikan turunan dari U 2X, kemudian ditambah setengah, kalikan 1, kemudian dikalikan seper X plus 3, yang ini. Yang terakhir adalah sama dengan seper X min 1. Nah, karena yang ditanya adalah d dx, maka d dx sama dengan semuanya ini dikalikan Y, ya. Dan Y-nya itu adalah ini, dianya sendiri ini, maka dikalikan ini. Sehingga lebih mudah ya. Tentu setelah itu kita tidak usah hitung lebih lanjut ya. Pokoknya kita sampai pada Y ini dikalikan ini semua. Karena kalau misalnya sudah kita dapatkan hasilnya itu, tinggal kita program dalam komputer kita, mereka yang menghitung ya. Baik. Jadi kita sudah tahu bagaimana diferensial dari ln dan juga integralnya. Selanjutnya, kawan-kawan, ini adalah pekerjaan rumah yang nomor 6. Nanti silakan dikerjakan. Ini ada di halaman 57 kalau saya tidak salah. Di slide, nanti slide-nya akan saya bagi ke grup. Ya, jadi ini halaman 57 dari slide, merupakan pekerjaan rumah yang harus dikumpulkan minggu depan. Oke, lalu selanjutnya sebetulnya saya juga mengerjakan beberapa soal dari contoh tadi sebagai pekerjaan rumah ini. Ini yang kerjakan ya, nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Nanti silahkan dibaca, dipelajari. Kemudian berikutnya juga ini adalah soal-soal yang lain, diminta untuk turunan pertama dari fungsi-fungsi ini, Y sama dengan ln 3X dan sebagainya. Dan saya tidak salah, saya juga mengerjakan beberapa soal di sini. Contohnya adalah nomor 7. Jadi nomor 7, d ln 3x, maka d dx sama dengan 3. Ini adalah turunan dari 3x. Kemudian dibagi 3x sendiri karena ini ln 3x ya. Untuk yang nomor 8, Y ln KX, maka dia seper KX dikalikan turunan KX sendiri sama dengan K, atau sama dengan seper X juga.
Lalu yang nomor 9, ln T kuadrat menjadi 2T dibagi T kuadrat sama dengan 2 dibagi T, dan seterusnya. Ini adalah integrasinya. Kemudian contoh yang lain adalah mestinya integral ya, karena pasangan dari diferensial adalah integral. Jadi ini adalah integral. Contoh-contoh integral. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan? Ada beberapa soal yang saya kerjakan. Yaitu nomor 42. Jadi umumnya kita menggunakan metode substitusi ya. Jadi misalkan dalam hal ini U sama dengan 4R kuadrat dikurangi 5, sehingga DU sama dengan 8R DR. Sehingga yang di depan tadi disederhanakan menjadi DU dibagi U, dan seterusnya. Ini adalah fungsi dengan ln, yaitu logaritma dengan bilangan pokok E. Tetapi kalau yang eksponensial bagaimana? Oh ya, ini saya kira diferensiasi tadi ya. Ini yang contoh diferensiasi, saya kira tadi kita pertama kali kita ln-kan. Coba kita lihat yang saya kerjakan beberapa. Misalnya nomor 57, jadi saya ln-kan dulu ya, dia sama dengan ln Y, disama dengan setengah kali ln X, ditambah setengah, saya kira ini setengah, dengan tanda kurung di sini ya. Jadi ini seharusnya yang benar, di sini adalah ada kurung. Ini, kemudian ini ditutup dengan ini juga, seperti itu. Jadi di sini harga setengah itu meliputi semuanya ya. Setengah itu adalah X kali X plus 1. Sementara kalau dilonkan, ini menjadi ln X ditambah ln X plus 1. Lalu kemudian kita ambil derivatifnya atau turunannya. Oke. Jadi silahkan bisa Anda buat latihan semuanya soal-soal ini. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial, jadi kita kembali ke bilangan E tadi. Ya, jadi bilangan E itu pertama kali diperkenalkan dengan bentuk ini ya, E pangkat X itu adalah sama dengan deret ini. Sehingga kalau X-nya kita ganti dengan 1, jadi di sini mohon diperhatikan, X pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 itu akan menjadi 1. Kemudian 0 faktorial itu juga didefinisikan sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, kalau X ini diganti dengan 1 atau E saja, maka kan kita mendapatkan sebuah angka ya, 2,7 berapa itu. Nah, sekarang kalau yang di atas ini saya turunkan terhadap X, itu yang ini kan 1 ya, yang paling depan itu kita turunkan terhadap X, maka dia sama dengan 0. Tetapi yang nomor 2 ini menjadi 1 karena ini diturunkan terhadap X dibagi 1 faktorial, dia menjadi 1 di sini. Tapi yang suku yang berikutnya itu adalah X kuadrat menjadi 2X dibagi 2 faktorial atau fakultet, itu menjadi X dibagi 1 faktorial karena 2-nya dibagi ya, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, maka kalau kita perhatikan turunan dari EX atau DX
DEX dx itu sama dengan EX itu sendiri. Ini keistimewaan dari bilangan E ya. Keistimewaan dari bilangan E. Jadi saya kira ini jadi kalau kita E pangkat X, kadang-kadang kita singkat menjadi eksponensial X. Ini kata lain ya, kata lainnya. Nah, kemudian kebalikan dari E pangkat X dan ln X sekarang. Jadi di sini kalau E pangkat ln X itu sama dengan X saja. Kenapa? Karena ini ln ini adalah bilangan pokok E. Ya. Sehingga E pangkat bilangan pokok E dari X, log dengan bilangan pokok E dari X, itu akan menjadi sama dengan X saja. Atau sama saja dengan ln EX, itu juga sama dengan X ya. Nah, kalau kita pangkatkan E pangkat ln EX, itu sama dengan EX saja. Selanjutnya adalah contoh di sini. Jadi ln E pangkat X min 6 itu sama dengan 4. Sehingga kalau kita ambil ln-nya, kedua-duanya menjadi ln E pangkat 2X min 4 itu sama dengan ln 4. Dari sini ya, dari persamaan yang di atas ini. Ini dari sini kita ln-kan, maka hasilnya seperti ini. Artinya 2X min 6 sama dengan ln 4, kemudian 2X sama dengan 6 plus ln 4, maka X sama dengan 3 ditambah setengah ln 4, atau sama dengan 3 ditambah ln 4 pangkat setengah, 2 ya. Sehingga X sendiri sama dengan 3 plus ln 2, dan itu hasilnya sama dengan ini. Itu kalau kita ingin menghitung berapakah harga X dalam hal ini. Ya, kan di sini kan sebetulnya kita cari harga X-nya. Berapakah harga X ya? Kalau diketahui persamaannya ini E pangkat 2X min 4 sama dengan 4. Berapakah E atau berapakah X? Sorry. Oke. Selanjutnya contoh yang lain. Ini sebetulnya kita kembali tentang slope dari sebuah fungsi ya. Jadi di sini sebuah slope dari garis singgung terhadap fungsi ln X ya. Ini kan tadi yang biru ini adalah ln X ya. Y sama dengan ln X, maka slope-nya itu sama dengan ln A dikurangi 0 sampai dengan A dikurangi 0. Jadi dalam hal ini adalah sama dengan ln A dibagi A untuk slope-nya. Kemiringan ini ya, karena di sini begini, kalau kita sebut misalnya pada titik ini, jadi di sini kalau Y sama dengan 1, itu artinya dia merupakan ln E ya. Jadi kalau kita ini tarik ke bawah, maka X sama dengan di sini adalah sama dengan 2,7 lebih tadi, atau sama dengan E. Jadi di sini slope-nya adalah 1 dibagi A. 1 dibagi A, dan A itu ternyata sama dengan E juga ya. Sama dengan E juga.
sehingga ln A dalam hal ini sama dengan 1, sehingga A sendiri itu sama dengan E, gitu. Karena ln A sama dengan 1, maka E pangkat 1 sama dengan A, atau A sama dengan E, ya. Bolak-balik seperti itu. Hingga slope-nya, untuk slope yang ini, garis singgung pada garis biru ini adalah sama dengan ln A dibagi A. Di mana A itu sendiri sama dengan E, ya. Jadi kalau ln E sama dengan 1, dibagi E ya sama dengan 1/E. Jadi slope-nya sama dengan 1/A atau sama dengan 1/E. Karena A dalam hal ini sama dengan E. Oke. Contoh yang lain. Iya. Integralnya sekarang. Integral E pangkat U DU, maka dia sama dengan EU ditambah C. Ya. Jadi karena tadi kalau DEU DU itu tetap sama dengan EU ya. Kita tadi ketika kita mendapatkan X adalah E adalah merupakan deret. Kalau kita turunkan kita akan mendapatkan deret yang sama, yaitu adalah E pangkat X. Dalam ini kalau EX DU ya sama dengan E pangkat U ditambah C. Contoh nomor 4 misalnya, integral 0 sampai dengan ln 2, E pangkat 3, ya E pangkat 3 X dx sama dengan ini. Maka kita misalkan U sama dengan 3X sehingga 1/3 DU sama dengan DX, sehingga ini adalah DX-nya, dan E-nya pangkat U, sehingga dia sama dengan 1/3 integral EU DU, dan ini EU sendiri ya. Lalu kita masukkan harga batas bawah dan batas atasnya. Ini contoh nomor 4. Kemudian oke, ini yang berikutnya adalah hukum untuk eksponen. Saya kira ada 4 juga ya di sini ya. Kalau EX1 dikalikan EX2 itu akan sama dengan EX1 plus X2. Jadi ini mirip dengan logaritma tadi. Kalau E pangkat minus X sama dengan 1/E pangkat X. Kalau EX1 dibagi EX2 sama dengan E pangkat X1 min X2. Kalau E pangkat X pangkat R, maka dia sama dengan E pangkat RX1. Ini adalah sifat-sifat eksponensial ya, dengan bilangan pokok E. Kemudian saya kira ini contoh yang lain. Bukti untuk hukum yang pertama, kalau Y sama dengan 1, E pangkat X min 1, dan Y2 sama dengan X pangkat 2, sehingga X1 sama dengan ln Y1 dan X2 sama dengan ln Y2, maka X1 tambah X2 sama dengan ln Y1 kali ln Y2 ya. Kemudian kalau kita pangkatkan, E pangkat X1 plus X2 sama dengan E pangkat ln Y1 Y2, sehingga EX1 plus X2 sama dengan Y1 kali Y2 atau EX1 kalikan X2. Ini sebetulnya hanya contoh, hanya bukti dari pernyataan yang 1, 2, 3, 4 tadi. Selanjutnya, nah ini ada sedikit beda lagi, yaitu fungsi eksponensial ya atau pangkat
Tetapi dalam hal ini bilangan pokoknya adalah A, bukan E. Misalkan dalam hal ini adalah E pangkat X. E-nya adalah bilangan positif, kemudian X-nya juga pangkatnya ya. Sehingga AX itu adalah sama dengan E pangkat X ln A. Ya kan? Jadi ini kan E pangkat X ln A ini sama dengan E pangkat ln A pangkat X. Dan dia sama dengan AX itu sendiri. Maka dengan ini X pangkat N adalah sama dengan E pangkat N ln X. Karena ln-nya sendiri adalah ln X pangkat N ya, sehingga dia hasilnya adalah sama pangkat N. Kemudian dengan menggunakan hukum pangkat, kita pernah belajar dx pangkat N dx sama dengan N dikalikan X kali N-1. Ini adalah dengan itu ya. Selanjutnya contoh nomor 5, diferensiasi fx sama dengan x pangkat x itu sendiri. Ya, jadi kalau fx sama dengan x pangkat x itu artinya sama dengan e pangkat x ln x. Ya, karena x ln x itu sama dengan ln x pangkat x. Sehingga derivatifnya ini adalah E pangkat, maka dia pertama kali E pangkatnya tetap, baru kemudian turunan dari ini menggunakan hukum berantai ya. Lalu dx ln x. Dx ln x seperti U dan V. U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan ln X. Sehingga dia sama dengan yang pertama sama dengan ln X saja, yang kedua adalah X dikalikan seper X, atau sama dengan 1. Sehingga F adsen dari X pangkat X itu sama dengan X pangkat X dikalikan ln X ditambah 1. Saya kira begitu. Ya, jadi dari X pangkat X ini. Jadi ini adalah F adsen X di mana Fx-nya sama dengan X pangkat X ya. Turunannya adalah X pangkat X dikalikan ln X plus 1. Oke. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan bilangan E yang dinyatakan dalam limit itu sama E sama dengan limit 1 ditambah X pangkat seper X untuk X mendekati 0. Itu dilukiskan pada grafik seperti ini. Sorry. Saya kira ada grafiknya di sini. Ya, ini adalah grafiknya. Ini adalah pangkat 1 plus X pangkat seper X. Ya. Nah, kalau X mendekati 0, dia akan mencapai titik E sama dengan di sini. Gitu ya. Sehingga kita coba, saya kira turunannya atau derivasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah kalau fx sama dengan ln x, maka f adsen x seper x, f adsen x sama dengan 1, sama dengan 1. Kemudian definisi derivatif adalah seperti ini ya. Saya kira ini adalah turunan itu F1 plus H dikurangi F1 sama dengan limit X mendekati X yang ini. Lalu kalau ini saya lanjutkan ke sini, kalau kita ln, ya, kalau fx-nya sama dengan ln x, maka ini sama dengan ln 1 plus x dikurangi ln 1, atau sama dengan limit seper x, ln 1 plus x saja.
karena lon 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita menjadi limitnya seperti ini karena ini ln tadi ya, seper X ln ini menjadi sama dengan ln seper 1 plus X pangkat seper X. Itu. Dan ini itu bisa sama dengan limit, ln limit. Ya, ini bisa dibalik, ln limit X mendekati 0, 1 plus 1 X, 1 seper X ini. Ln limit. Nah, sekarang evasen 1 itu tadi sudah kita buktikan sama dengan 1 sehingga ln limit ini sama dengan 1. Oke. Artinya yang ada di dalam kurung ini itu sama dengan ln E ya. Ini menjadi sama dengan E. Karena kalau E pangkat 1 itu sama dengan E. Jadi ini adalah E. Hasilnya adalah E ini. Maka dikatakan tadi bahwa E bisa dinyatakan merupakan limit ini. Itu hubungannya. Oke. Selanjutnya, ini saya kira udah. Nah, bagaimana dengan derivatif A pangkat U? Kalau U adalah merupakan fungsi X ya. Jadi di sini sekali lagi AU itu sama dengan, sebentar. Jadi U adalah merupakan fungsi yang kontinu dan juga A. A ini adalah sebuah konstanta. Jadi ini artinya DAU DH, sebentar. Itu akan sama dengan, kenapa U dan A? Maaf sebentar. Oke, ln AU itu ln AU untuk E pangkat ln AU ya, itu sama dengan AU. Oke, saya kira yang pertama-tama ini sendiri AU itu sama dengan ln E pangkat AU ya, atau AU ln oke. Ya, ini akan saya pelajari dulu yang ini, yang persamaan 3 dan 4 ya. Akan saya cari derivatifnya atau penurunannya bagaimana kok asal jadi seperti itu. Ini akan saya jelaskan. Halo? Ya? Oke, baik. Jadi saya akan hentikan di sini, kita akan lanjutkan minggu depan saya kira. Kita sampai pada ini ya, halaman slide nomor 79 atau 80. Selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Lalu minggu depan itu kita akan 2 sesi ya, sesuai dengan pembicaraan kita tadi. Nanti akan saya umumkan di grup. Ya, sampai di sini dulu kita pembahasan pada malam hari ini lekturnya. Terima kasih, kita lanjutkan minggu depan, 2 sesi untuk minggu depan, sebagai pengganti tanggal 2. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih, Sir. Terima kasih.